Masa setingkat UGM penjelasannya abal-abal kayak gitu, malu-maluin. Beginilah ini tahun 1989 teknologi. Kacau UGM ini, kacau. Juga sudah ada jasa pengitikan menggunakan komputer IBM PC. Di mana, Pak? Di Prima, belum berdiri. Bapak 1982 lulus. Di mana, Bapak? Apa pengetikan jasa pengitikan IBM PC? Jangan bohong Anda. Anda ketua Senat Fakultas Hukum. Tentang Prima aja berbohong Anda. Prima belum berdiri, Anda sudah lulus 1982. Prima berdiri 1986. Terus apa printernya saat itu? Memang sudah hancur hukum kita ini, ya. Menjilat kekuasaan, gitu. Ya, apapun di ilmu yang kita ajukan, ya dia tetap penjilat kekuasaan. Ya, kita tunggulah ya kasus ijazah palsunya Joko Widodo ini. Ya, kita sudah jelas ini ya. Nggak mungkin ini produk dari teknologi 1985. Lembar pengesahan Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi, ya, tanggal dipertahankan di Dewan Penguji juga kosong, ya. Terus setelah saya periksa pegang langsung itu skripsi Joko Widodo, setelah lembar pengesahan skripsi itu, ya, dari pembimbing utama, tiba-tiba langsung kata pengantar, nggak ada dosen pengujinya siapa dan kapan diuji, siapa saja yang menguji. Udah gitu diakui Pak Kasmujo yang pembimbingnya, padahal di sini pembimbingnya adalah Ahmad Sumitro, profesor, di kata pengantar doktor Ahmad Sumitro, nggak ada Kasmujo, kan berantakan itu. UGM kok jadi seberantakan seperti ini ya? Tahe, ngeri kali. Aduh, terus diakui lagi ini adalah produk dari percetakan, katanya dekannya Sigit Sunarta di klarifikasi sini. Ya, di sini percetakan Prima dan Sanur. Kalau Sanur saya nggak kenal. Ya, coba kita lihat ini. Nah, herannya ya tingkat UGM, ya ini tingkat UGM ya. Bayangkan redaksinya hancur-hancuran loh. Penggunaan kata font Time New Roman, itu Time New Roman nggak ada S-nya gitu loh. Kan parah kali setingkat UGM loh. Times New Roman. Ini Time New Roman. Terus pokoknya semua di sini Time New Roman, Time New Roman berulang-ulang. Kacau nggak setingkat UGM loh. Ini redaksi apa ini, ya ampun Tuhan. Oh my god. Time New Roman, Time New Roman. Nah, di sinilah sedikit ya dekan mengatakan, ya dekan Fakultas Kehutanan saat ini UGM. Bahkan di sekitar kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur. Sudah tutup redaksi yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Yang seharusnya diketahui oleh yang bersangkutan, saya Rismon. Karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Inilah, menyediakan bantahan tingkat level UGM, tidak memeriksa dulu kapan berdirinya. Ya, kalau Sanur saya nggak tahu. Kalau Prima itu di dekat apa? Bundaran UGM. Ya, terkenal dulu. Coba kita lihat di sini. Ya, ini fotonya gedungnya saat ini, dulu nggak seperti itu ya. Cobalah, bayangkanlah ini jawaban UGM. Katanya skripsi lembar pengesahan Joko Widodo dicetak di Prima ya. Saat itu dimulai apa? Fotokopi dan penjilitan, tidak ada percetakan, dan berdiri pun tahun 1986 Prima itu. Bayangkan jawaban selevel fakultas UGM, dekannya seperti itu. 1986 Joko Widodo lulus katanya dari Fakultas Kehutanan UGM 5 November 1986. Bagaimanalah Joko Widodo mencetak lembar pengesahan dan sampul skripsinya di Prima yang masih fotokopi dan penjilitan, tidak ada percetakan, dan tahun 1986 yang datangnya dia dari masa depan, jilid dulu bro ke CV Prima itu ya, dulu fotokopi dan penjilitan tahun 1986, dia lulusnya 1985. Parah ini kelas apa ini ya, sudah redaksinya salah, Times New Roman dibilang Time New Roman, aduh parah sekali. Ini jadi universitas apa sih UGM ini, jadi malu saya sebagai alumnus. Malu, bener malu. Aduh, kok jadi begini ya. Terus kita lihat juga pembelaan dari kakak angkatan Joko Widodo. Di sini ada namanya Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, San Afri Awang. Ya, setelah kita cek ternyata dia adalah Dirjen Planologi dan Tata Ruang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nggak tahu dia sudah mantan atau sedang menjabat ini, ya.
Situ dia juga sebagai ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, San Afri Awang. Ya, itu mengatakan, saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal Prima dan Sanur. Nah, dia lari ke Prima katanya. Tahun 1986 berarti ya. Prima itu berdiri, itu pun belum cetak ya, masih penjilidan dan fotokopi ya. Terus kita lihatlah apanya dia di UGM juga. San Afri Awang, staf UGM ACID, dia dosen juga. Lahir di Talang Padang, Lampung, 10 April 1958. Gelar S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1982. Coba lah bayangin, 1982 dia lari ke Prima buat skripsi. Saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi lari ke Prima. Primanya berdiri 1986. Kok tega orang ini ya menutupi kebohongan, penipuan dengan kebohongan yang lain dan kebohongan yang lain. Setingkat dirjen. Bayangkan, apa dia rasa terima kasihnya ke Joko Widodo yang membuat dia dirjen kan? Sampai sebegitunya dia mengatakan, saya waktu membuat cover skripsi, saya lari ke Prima. Lulus saja 1982. Berarti anggap aja lah dia skripsi 1982 ya. Afri Awang ini, ya ini orangnya. Nah ini, Afri Awang ini, ya dirjen katanya. Gak tahu masih atau sudah pensiun. Ya, 1982. Berarti skripsi dia 1982. Prima belum ada. Berdiri 1986. Itu pun fotokopi dan jilid. Dia bilang di sini lari ke Prima. Zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal Prima dan Sanur. Halo Pak San Afri Awang, sebelum membuat argumen itu ya argumentasi yang ya tidak ilmiah begini, ya setidaknya cek dulu lah kapan dia berdirinya. Jangan bergabus kau. Ya jangan berbohong terus kau berbohong. Ya setingkat dirjen atau pernah dirjen, nggak tahu dia sudah apa ya. Kok bisa kau ngaku ya sudah mencetakkan cover skripsi di Prima tahun 1982, kau lulus 1986, Primanya baru ada. Jangan-jangan 1982 pemilik Primanya pun belum berpikir untuk mendirikan Prima, masih mungkin dia lagi di luar negeri atau lagi tidur-tiduran. 1982 kau bilang kau sudah cetak sampul di Prima. Gimana? Harusnya kan setingkat UGM itu ya jelaskan secara ilmiah ini kok bisa ya nggak ada tanggal kapan diuji skripsi Joko Widodo ini. Satu, terus kenapa di dalam skripsi Joko Widodo nggak ada dewan pengujinya siapa, berapa orang dan siapa saja ya. Kalian jelaskan pembimbingnya itu Pak Kasmujo atau Pak Ahmad Sumitro yang ada skripsi itu, baik di pengesahan maupun di prakata. Terus kalian jelaskan kenapa ini mulai dari prakata di mesin ketik itu ya lebih buluk ya, lebih tua usianya daripada lembar pengesahan dan lembar sampul. Lihat ini bayangkan, ini lebih putih, ini lebih buluk ini. Saya foto sendiri nih di perpustakaan Fakultas Hukum UGM. Terus kalian tanyalah dosen elektro UGM yang paham teknologi, atau mereka nggak mau blunder ya kan? Saya yakin mereka nggak mau membela kalian, dosen-dosen saya atau rekan-rekan dosen teman saya kakak-kakak. Bagaimana bisa mereka menerangkan tahun 1985 ya kalau kalian melibatkan teknik elektro UGM ini ya, menjelaskan evolusi teknologi saat itu dengan font Times New Roman. Bayangkan, dengan jenis cetakan yang sudah bukan dot matrix ini. Teknologi apa? Ya? Ini teknologi Anda bilang, ya Pak Afri Awang. Pakai IBM komputer. Apa sistem operasinya Pak? Paham nggak? DOS, Disk Operating System. What you see is what you get. Begini masih Bapak pakai kan kalau benar. Ya, pixelated. Bagaimana bisa menghasilkan resolusi tinggi seperti ini? Ya, ini PPI-nya dan DPI-nya tinggi nih. Di atas 300. Kalau dot matrix ya, printer zaman itu begini, ini berapa ini Pak? 16 kolom cuma ini Bang, teknologi saat itu. Titik-titiknya itu 16 kolom. Pakai pita bukan pakai tinta.
Masa setingkat UGM penjelasannya abal-abal kayak gitu, malu-maluin. Beginilah ini tahun 1989 teknologi. Kacau UGM ini, kacau. Ini soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengitikan menggunakan komputer IBM PC. Di mana, Pak? Di mana? Di Prima, belum berdiri. Bapak 1982 lulus. Di mana Bapak? Apa pengetikan jasa pengitikan IBM PC? Jangan bohong Anda. Anda ketua Senat Fakultas Hukum. Lulus tahun 1982 Anda. Ini. Di mana Anda apa? Jasa pengetikan pakai IBM PC? Jangan berbohong. Ya, tentang Prima aja berbohong Anda. Prima belum berdiri, Anda sudah lulus 1982. Prima berdiri 1986. Anda menggunakan jasa pengitikan di mana? IBM PC. Terus apa printernya saat itu? Anda pakai. Kalau Anda benar sudah ada jasa pengetikan komputer IBM PC di sekitar UGM. Apanya? Printernya. Bukannya dot matrix. Kalau ada itu pun sudah mahal itu. Kalau ada saat itu, resolusinya bagaimana? Pak Afri, jawab dulu. Resolusinya sudah seperti ini. Apa word prosesornya? Apa text editornya Anda pakai untuk jasa pengetikan 1982? Jangan berbohong Anda. Teknologi, evolusi teknologi itu tidak pernah bohong. Kalau Anda, saya bisa bohong. Kalau teknologi, catatan dokumentasi, timeline perkembangan teknologi itu tidak bisa bohong, Pak Afri. Anda dan saya bisa bohong, tapi catatan teknologi tidak bisa bohong. Apakah ketika Anda ke jasa pengetikan komputer IBM PC itu begini cetakannya? Pakai apa di sana? Berbohong dan berbohong, menutupi kebohongan dengan kebohongan. Ini produksi tahun 95 ke atas ini. Optimus saya 2000-an ini dibuat ini. Sudah marak pakai inkjet dan laserjet. Memang sudah hancur hukum kita itu, ya. Menjilat kekuasaan gitu. Ya, apapun bukti ilmiah yang kita ajukan, ya dia tetap penjilat kekuasaan gitu. Kecuali memang kita revolusi jilid 2, memang itu mungkin satu-satunya jalan, diperbaiki, pendidikan diperbaiki dan segala macam. Aduh, gak parah total Indonesia ini. Ya, jadi inilah legasi yang akan diwariskan kepada generasi ke depan. Ya, tambah hancurlah Indonesia ini dan makin benar prediksi yang dikutip oleh Prabowo Subianto. 2030 Indonesia bubar, bukan karena rakyatnya. Para penegak hukum ini yang membuat Indonesia bubar. Dan reformasi hukum yang menjadi janji Prabowo Subianto sampai sekarang omong kosong, kan? Omong kosongnya itu reformasi hukum itu. Kita memerlukan seorang presiden ke depan yang berani menempatkan hukum itu sebagai panglima, benar-benar panglima, bahkan keluarganya dan bahkan dirinya sendiri pun bisa kena hukum. Itu baru Indonesia maju. Ya, tapi kalau pilih-pilih seperti ini, ya ada makhluk-makhluk spesial elit di Indonesia ini, ya susah.